Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Niswatul Aimah akan mempresentasikan tentang keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Di sini ada 5 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian KDM. Yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan memberi penguatan. Dan yang kelima atau yang terakhir, keterampilan mengadakan variasi. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian KDM. KDM adalah keterampilan yang bersifat mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. Untuk poin yang kedua yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Di sini ada 5 hal penting yang perlu dijelaskan. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Dalam keterampilan membuka pelajaran ini terdapat 3 hal. Yang pertama ada apersepsi. Apersepsi yaitu penyampaian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah dikuasai dan diketahui oleh siswa pada pertemuan, kelas, atau bahkan jenjang sebelumnya. Yang kedua yaitu penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disampaikan terkait dengan apa yang harus dikuasai siswa setelah maupun selama pelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu penyampaian motivasi. Penyampaian motivasi ini dilakukan agar siswa mengetahui manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi tersebut. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Di sini juga terdapat 3 hal penting. Yang pertama, refleksi proses pembelajaran yang akan dilakukan. Refleksi ini bertujuan agar mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk yang kedua, yaitu merangkum materi. Kegiatan merangkum bertujuan agar sebelum selesai jam pelajaran, siswa benar-benar mengerti materi tersebut. Dan yang ketiga, yaitu pengadaan kuis. Pengadaan kuis dilakukan agar guru mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam menyerap pelajaran dan juga tingkat keberhasilan guru menyampaikan pelajaran. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu pengaruh positif dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Di antara pengaruh positifnya yaitu yang pertama, timbul perhatian dan motivasi siswa untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Dan yang ketiga, siswa mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari materi tersebut. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu komponen dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Untuk komponen membuka pelajaran antara lain menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. Untuk komponen menutup pelajaran antara lain meninjau kembali inti pelajaran dan melakukan evaluasi. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Di sini terdapat 2 prinsip. Yang pertama yaitu bermakna. Maksudnya bermakna adalah kegiatan menarik perhatian dan motivasi hendaknya berkaitan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Untuk prinsip yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan. Maksudnya di mana aktivitas guru dalam menyampaikan materi merupakan suatu kesatuan dan kesinambungan. Poin yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dimaksudkan agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Tujuan dari keterampilan bertanya ini antara lain, yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu materi. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu materi. Yang ketiga, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Dan yang keempat,
Dengan menguji dan mengukur hasil belajar siswa dengan mengajukan pertanyaan, guru mengetahui apakah siswanya belajar sebelum mengikuti pelajaran atau siswanya memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, maka guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Saat mengajukan pertanyaan, hal ini terlihat dari sikap dan ekspresi wajah. Yang kedua, kebiasaan yang perlu dihindari guru dalam memberi pertanyaan yaitu mengulang pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, dan menjawab pertanyaannya sendiri. Yang ketiga, komponen dasar dan lanjut, antara lain pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, dan pemusatan. Poin selanjutnya atau poin yang keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Dalam keterampilan memberi penguatan terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan dari pemberian penguatan antara lain meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, memudahkan siswa belajar, dan mengontrol tingkah laku siswa. Yang kedua, prinsip keterampilan memberi penguatan. Di sini ada 3 prinsip, antara lain kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon negatif. Yang ketiga, cara memberikan penguatan, antara lain penguatan dilakukan kepada pribadi tertentu atau pada kelompok siswa, pemberian penguatan dengan segera, dan penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. Yang keempat, komponen keterampilan memberi penguatan. Pertama, ada komponen verbal, yaitu berupa kata-kata pujian, dukungan, dan dorongan. Yang kedua, ada komponen non-verbal. Penguatan ini berupa gerak mimik dan gerakan badan, mendekati siswa, memberi sentuhan tangan, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, penguatan juga berupa hadiah materi, karena siswa akan bangga jika diberi hadiah karena hasil kerja kerasnya. Kemudian yang terakhir atau poin yang kelima yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa. Yang pertama, di sini ada variasi gaya mengajar guru, meliputi menggunakan variasi suara, memusatkan perhatian, mengadakan kontak pandang, dan mengubah posisi guru dalam kelas. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran, meliputi variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat diraba atau dimanipulasi. Dan yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, misalnya meminta siswa menerangkan konsep, kemudian guru dan siswa lain akan menanggapi. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, keterampilan menjelaskan. Yang kedua, keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Yang ketiga, keterampilan mengelola kelas. Dan yang keempat, keterampilan mengajar kelompok diskusi kecil dan perorangan. Poin yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik atau mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Beberapa hal yang terkait dengan keterampilan menjelaskan antara lain, yang pertama tujuan. Tujuan dari keterampilan menjelaskan adalah membimbing siswa memahami berbagai konsep dan dapat memecahkan masalah. Yang kedua, alasan guru perlu menguasai keterampilan menjelaskan ini adalah karena tidak semua siswa dapat menggali pengetahuan di buku atau sumber lain, maka guru perlu menjelaskan hal-hal tersebut. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam memberikan penjelasan antara lain, penjelasan harus relevan dengan pembelajaran dan penjelasan harus materi yang bermakna bagi siswa. Yang keempat yaitu
Komponen-komponen keterampilan menjelaskan, antara lain, merencanakan penjelasan meliputi isi pesan atau materi dan penerima pesan atau siswa. Kemudian, menyajikan suatu penjelasan yang meliputi kejelasan berbicara, penggunaan contoh dan ilustrasi, serta pemberian tekanan dan memberikan balikan. Poin yang kedua yaitu keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil adalah keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk berbagi informasi atau menyelesaikan masalah. Beberapa hal yang terkait dengan keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil antara lain, yang pertama, syarat-syarat diskusi. Antara lain melibatkan 2-6 orang, berlangsung dengan interaksi, mempunyai tujuan yang sama dan berlangsung secara sistematis. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan agar menjadi pemimpin kelompok yang baik, yaitu diskusi dilakukan dalam suasana persahabatan, diskusi didahului dengan persiapan yang matang, diskusi mempunyai keuntungan yang dapat dimanfaatkan maksimal, tapi diskusi juga memiliki kelemahan yang menimbulkan tujuan tidak tercapai. Yang ketiga, komponen-komponen keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil, antara lain, memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau pendapat, menganalisis dan meningkatkan pendapat siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan menutup diskusi. Poin yang ketiga yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar proses pembelajaran efisien dan efektif. Beberapa hal yang terkait dengan keterampilan mengelola kelas antara lain, pertama, tujuan keterampilan mengelola kelas di sini ada 2 tujuan, yaitu bagi siswa dan bagi guru. Tujuan bagi siswa yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu, sedangkan tujuan bagi guru yaitu mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik. Yang kedua, dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan 6 prinsip, antara lain, kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan positif, dan penanaman disiplin. Yang ketiga, komponen-komponen keterampilan mengelola kelas yang harus diperhatikan, antara lain, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan, pemeliharaan, dan pengembalian kondisi belajar yang optimal, pengelompokan proses kelompok, dan menemukan serta mengatasi tingkah laku yang bermasalah. Poin yang terakhir atau yang keempat yaitu keterampilan mengajar kelompok diskusi kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok diskusi kecil dan perorangan adalah keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari berbagai siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Terdapat 2 hal penting yang berkaitan dengan keterampilan mengajar kelompok diskusi kecil dan perorangan. Yang pertama, peran guru dalam pembelajaran antara lain sebagai organisator, salah satu sumber informasi bagi siswa, pendorong siswa untuk belajar, penyedia materi, dan pendiagnosis kesulitan siswa. Yang kedua, komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok diskusi kecil dan perorangan antara lain keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikan, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, serta keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.